Halo sahabat ASN, perkenalkan, saya Retno Mestiani, CPNS tahun 2022 dari Kota Pangkal Pinang. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas agenda 3 dari Bapak Abdul Sani SPDI MAP tentang manajemen ASN. Saya akan bercerita mengenai instansi dan tupoksi sanitarian di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Halo sahabat ASN. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang merupakan jenis rumah sakit pertama yang dimiliki oleh pemerintah di Kota Pangkal Pinang yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pangkal Pinang. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah sendiri telah beroperasi sejak tahun 1983 dan telah menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang juga memiliki visi-misi. Visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang yaitu menjadi rumah sakit yang nyaman dan unggul dalam pelayanan. Misi dari RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang yaitu 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien. 2. Mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif. 3. Menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan stakeholder. 4. Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat. Terdapat beberapa instalasi yang ada di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Salah satunya adalah instalasi kesehatan lingkungan. Instalasi ini yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya lingkungan yang sehat di rumah sakit, baik lingkungan luar maupun dalam rumah sakit, termasuk fasilitas dan peralatannya. Instalasi ini dioperasikan oleh tenaga sanitarian yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah. Tugas pokok dan fungsi sanitarian rumah sakit. Terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi sanitarian di rumah sakit antara lain 1. Melakukan penyihatan udara ruang dan bangunan rumah sakit. 2. Pengelolaan limbah cair rumah sakit. 3. Pengelolaan B3 dan limbahnya di area rumah sakit. 4. Penyihatan kualitas air minum dan air bersih di rumah sakit. 5. Pengendalian vektor dan hewan pengganggu. 6. Pengawasan lingkungan rumah sakit. 7. Membuat laporan dari setiap kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit. Penyihatan udara ruang dan bangunan rumah sakit memiliki beberapa kegiatan antara lain 1. Memantau kebersihan ruangan dan lingkungan rumah sakit. 2. Memantau pencahayaan ruangan perawatan pasien. 3. Memantau kelembaban, suhu, dan temperatur ruangan. 4. Memantau kebersihan fasilitas toilet dan kamar mandi di area pelayanan rumah sakit. 5. Melakukan pengukuran kebisingan ruangan. Kegiatan-kegiatan harian dari pengelolaan limbah cair di rumah sakit antara lain 1. Melakukan checklist harian debit infal. 2. Melakukan proses pengolahan air limbah. 3. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel air limbah. 4. Membuat laporan terkait hasil pengujian kualitas air limbah. Pengelolaan B3 dan limbahnya di area rumah sakit. Pengelolaan B3 mencakup kegiatan melakukan labeling pada B3, melengkapi SDS material B3, dan melakukan pemantauan penyimpanan B3. Sedangkan untuk pengelolaan limbah B3, menyediakan kotak sampah sesuai jenis limbah, melakukan pendataan limbah, mengelola limbah agar tidak mencemar lingkungan, dan melakukan pelaporan limbah B3 secara online dan offline. Sedangkan untuk penyihatan kualitas air minum dan air bersih rumah sakit, biasanya pada penyihatan kualitas air minum dilakukannya pengujian kualitas kandungan air minum setiap 6 bulan sekali secara fisika, kimia, dan biologi, lalu membuat laporan hasil dari pengujian air minum
kualitas air bersih, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain melakukan pencatatan penggunaan air bersih, melakukan pengujian kualitas kandungan air bersih secara fisika, kimia, dan biologi setiap 6 bulan sekali, dan membuat laporan hasil dari pengujian air bersih tersebut. Pengendalian vektor dan hewan pengganggu di area rumah sakit dapat dilakukan pengamatan dan penyelidikan bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi dan efikasi, serta pemeriksaan sampel, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan. Hewan-hewan yang termasuk dalam vektor dan hewan pengganggu antara lain kucing, nyamuk, dan juga lalat. Pengawasan linen rumah sakit yang dilakukan oleh sanitarian antara lain pengaturan suhu air dan waktu pencucian linen, penggunaan jenis deterjen dan kelengkapan SDS, alur pencucian linen, melakukan pengujian linen bersih, dan memantau penggunaan APD petugas pencucian linen. Setiap kegiatan terkait upaya pelaksanaan kesehatan lingkungan di area rumah sakit harus dibuktikan dengan pembuatan laporan kegiatan. Hal ini berguna bagi kita dalam pengamanan dan pembuktian bahwa data yang disampaikan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.